buat hari yang luar biasa. Kita masih Tuhan izinkan untuk memperingati sejarah terbesar yang pernah ada di dunia ini ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami diperkenankan kembali mengingat, mewartakan perbuatan dan karya Tuhan yang terbesar ketika Engkau menunjukkan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kami adalah orang yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Jangan biarkan setiap kami Tuhan, jangan setiapkan satu orang pun anak-anak Tuhan yang terlewatkan oleh firman-Mu. Biar kami yang mendengar firman-Mu diubahkan, dibaharui, dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Kami patahkan segala siasat si iblis, pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami tolak, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, yang tidak lebih dari satu orang anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar Engkau yang melayakkan, menyempurnakan firman-Mu menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, selamat Jumat Agung buat kita semua. Hari ini kita melihat dari Yesaya 53 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini mengenai hal kesesatan. Manusia diumpamakan seperti apa di sini Bapak Ibu? Seperti domba. Apa yang terjadi ketika domba tersesat? Apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang terjadi ketika manusia tersesat? Namun sebelumnya kita mau melihat apa arti kata sesat. Sesat di sini berarti kita mengambil jalan kita sendiri. Menurut ayat firman Tuhan ini, sesat itu berarti kita mengambil jalan kita sendiri. Dengan kata lain, kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita berkata kepada Tuhan, suka-sukaku, bukan suka-sukamu Tuhan. Hidupkan hidupku, ya hidup suka-sukaku dong. Nah, ketika ada orang punya komentar seperti ini, sesungguhnya meskipun dia bergereja, meskipun dia melayani, meskipun dia punya salib yang besar di rumahnya, sebenarnya dia bukan menyembah Tuhan, tapi dia sedang menyembah dirinya sendiri. Jadi sesat di sini berarti menjadi tuan atas dirinya, tidak mau mengikuti tuntunan, tujuan, ketetapan, maksud, dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang selalu terutama buat dia adalah keinginanku, kemauanku, kepuasanku. Tetapi ketika manusia hidup dengan cara demikian, manusia tidak pernah menerima kehidupannya yang sesungguhnya. Manusia selalu menjadi kurang dan kurang. Karena itu dalam Yohanes dikatakan, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini lebih dari apapun, kita selalu akan merasa kurang. Makanya arti kata dosa itu adalah meleset, hamartia. Meleset dari apa yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti apa? Kita hidup untuk Tuhan, bukan Tuhan hidup untuk kita. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, berarti kita hidup bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk keinginan kita, bukan untuk ambisi kita, tapi untuk keinginan dan kehendak Tuhan. Di saat manusia meleset dari apa yang Tuhan tetapkan dari awal, disitulah manusia kehilangan kehidupannya.
Disitulah manusia kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya ia sudah mati selagi dia masih hidup. Jalannya sendiri di sini berarti keinginannya, kemauannya, kehendaknya, hasratnya, pengertiannya, itu yang dia hidupi. Orang yang hidup dengan cara demikian sesungguhnya dia hidup datang kepada Tuhan, tetapi dia memperalat Tuhan untuk tujuannya sendiri. Bisakah kita memperalat Tuhan? Bisakah kita menjadikan Tuhan alat untuk tujuan kita? Nggak mungkin bisa, karena itu bukan desain yang Tuhan tetapkan dari semula. Namanya dia Tuhan, namanya dia Tuhan Allah. Berarti dia yang mengatur, dia yang memimpin, dia yang menetapkan tujuan-tujuannya bagi setiap kita. Waktu kita hidup sesuai dengan desain awalnya Tuhan, disitulah kita menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Di situ kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai alat kita, itulah kehidupan berdosa. Pada waktu itu kita sesungguhnya bukan dikontrol oleh Tuhan, tetapi dikontrol oleh berkat. Kita telah belajar tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana orang-orang banyak mengikut Yesus sampai ke seberang laut. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya kamu ikut aku karena kamu ingin makan roti. Bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Karena pada waktu itu orang-orang banyak mengikut Yesus untuk ingin makan roti. Dia menjadikan Yesus sebagai alatnya. Kelihatan rohani, mengikut Yesus sejauh itu sampai seberang laut. Luar biasa. Tapi dari sini kita membuktikan bahwa orang-orang yang kelihatannya rohani, orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan, orang yang kelihatannya punya salib besar di rumahnya, punya Alkitab bertumpuk-tumpuk di rumahnya, belum tentu orang itu mencari Tuhan. Ketika kehidupan kita menjadikan Tuhan sebagai alat, sesungguhnya kita ada di jalur kesesatan. Ciri khas domba, apa yang menjadi ciri khas domba? Domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Makannya, minumnya, keamanannya sangat bergantung kepada gembalanya. Kalau domba tanpa gembala, maka domba itu sulit untuk membedakan mana bahaya, mana yang enggak bahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Karena domba itu memiliki pandangan yang terbatas. Dan kalau dia diintai sama binatang buas, dia nggak bisa lari secepat rusa. Larinya pelan. Udah pasti kalau dombanya tersesat, maka dia sudah pasti menjadi mangsa daripada si jahat. Demikian Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita. Ketika kita hidup meleset dari gembalaannya Tuhan, ketika kita hidup jauh dari rencananya Tuhan, kita meninggalkan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, kita meninggalkan maksud dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya kita ada dalam bahaya. Sesungguhnya bahaya sedang ada di depan kita. Karena waktu kita jauh dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan, kita disesatkan oleh pengertian kita. Kita berpikir apa yang kita lihat itu begitu menarik, apa yang kita lihat di dunia ini bisa menjawab kebutuhan kita. Tapi ternyata waktu kita sudah punya, memilikinya, kita merasa kurang. Karena itu dalam peribahasa bahasa Inggris itu, jangan kamu mencintai dunia ini, karena dunia ini tidak pernah bisa memberikan apa yang dijanjikannya. Kelihatannya bisa memuaskan kita, kelihatannya bisa mengenyangkan kita, tapi setelah kita punya mobil 5 kepingin 6, punya rumah 3 kepingin 4, punya istri 3 kepingin apa? Ya nggak ada di sini ya. Nggak ada puasnya. Akhirnya kita ada di bawah tuntutan. Kita merasa selalu kurang. Akhirnya kita frustasi. Kita menjadi orang-orang yang frustasi. Karena apa? Karena kita sesungguhnya waktu kita lari dari jalur Tuhan, kita hidup dengan pengertian kita hidup dengan keinginan kita dikontrol oleh sesuatu yang sifatnya panah.
Kita dikontrol oleh sesuatu yang sifatnya berubah-ubah. Uang itu sifatnya berubah-ubah. Ekonomi Indonesia sifatnya berubah-ubah. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang berubah, maka apa yang terjadi? Perasaan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, rasa aman kita juga sifatnya berubah-ubah. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mencari tangan Tuhan, tetapi kita mencari wajah Tuhan. Bilang sama samping kirinya, ayo kita cari wajah Tuhan. Amin, amin. Apa sih Pak artinya mencari wajah Tuhan? Emang di mana kita bisa nemuin wajahnya Tuhan? Wajah Tuhan berbicara tentang apa? Kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah artinya kehidupan di dalam Tuhan. Kita mempusatkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Waktu kita mempusatkan hidup kita kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita menghidupi kehendak-Nya, tangan Tuhan otomatis datang kepada setiap kita. Sama seperti orang tua, Bapak Ibu yang punya anak, ketika Bapak Ibu punya anak kita selalu mendengarkan apa yang kita nasihatkan kepada dia. Saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak tunggu anaknya minta, tapi dia selalu berpikir, wah anakku butuh laptop, oh anakku butuh kendaraan, oh anakku butuh pakaian. Ia akan selalu berpikir demikian. Demikian waktu kita mencari wajah Tuhan, berkat, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu otomatis dalam hidup kita. Nggak perlu, kadang-kadang saya juga lupa ya, kapan ya saya minta ya. Saya selalu berdoa untuk orang lain, lupa doa sama diri sendiri, untuk diri sendiri. Tapi kok Tuhan bisa sediakan? Karena kita nggak pernah minta, tetapi Tuhan sediakan buat kita. Karena apa? Waktu kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan keindahan Tuhan dalam hidup kita. Tapi waktu kita mencari tangannya Tuhan, kita mengutamakan berkat, kita mengutamakan keinginan kita mengutamakan pandangan kita, ambisi-ambisi kita menjadikan Tuhan sebagai alat kita, apa yang terjadi? Saudara dan saya seperti kapal yang terombang-ambing. Seperti ombak yang terombang-ambing. Karena apa? Situasi zaman ini selalu terombang-ambing. Kita akan sampai di titik di mana kita frustasi. Kita nggak nemuin damai. Kita nggak nemuin kepuasan. Kita selalu haus. Kita selalu lapar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita kecewa. Banyak orang memilih akhirnya bunuh diri. Karena itu Tuhan nggak mau satu orang pun di antara jemaat Gereja Baptis Pabaton terhilang. Semuanya harus ada dalam pengembalaannya Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Amin. Saya bersyukur buat Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang begitu sungguh-sungguh datang ke tempat ini mencari wajah Tuhan, bukan melihat ini kurang, itu kurang, inilah begitu, tapi memandang wajah Tuhan. Saya bersyukur buat saudara-saudara yang melayani Tuhan dengan memandang wajah Tuhan. Saya percaya orang-orang demikian akan tetap untuk selama-lamanya. Jemaat yang demikian akan kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, karena ia berdiri di atas dasar yang teguh. Siapa? Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dia tidak pernah berubah. Dulu dia mengasihi orang berdosa, sekarang dia mengasihi orang berdosa. Dia berjanji dan menggenapi janjinya. Janjinya tetap sama. Dan dia akan menggenapinya buat setiap kita. Kalau kita melihat di tayangan TV, ada orang yang dipukuli. Lalu mereka menyebut nama Tuhan. Lalu mereka menyebut nama agama. Mereka menunggangin agama untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menunggangi nama Tuhan untuk memuaskan hasrat mereka. Kita pasti nggak suka dengan cara demikian, betul nggak? Tapi Bapak Ibu tahukah, sesungguhnya waktu kita datang kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, karena kita mengejar tangannya Tuhan, sesungguhnya kita tidak ubahnya dengan apa yang mereka lakukan. Next.
Sesungguhnya kita tidak ubahnya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menunggangin agama. Mereka menunggangin, memperalat nama Tuhan untuk menyiksa orang lain. Masuk akal gak sih? Gak masuk akal. Emang begini jalan damai? Gak pernah. Pasti akan ada dendam. Pasti akan ada berkelanjutan. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kalau kita terhilang dari gembalaannya Tuhan, domba tidak bisa membedakan mana bahaya, mana yang aman, mana yang baik, mana yang jahat. Jalan saja. Akhirnya domba itu ada pada situasi yang bahaya. Domba yang tersesat akan segera dimangsa. Tapi waktu kita tinggal tetap dalam pengembalaan Tuhan kita bersandar kepada Sang Gembala kita bisa tahu itu bahaya atau tidak. Karena ada gembala yang menuntun kita. Karena ada suaranya yang menuntun kita. Suara Tuhan gembala itu bisa dibedakan oleh domba. Waktu gembala manggil dombanya, domba-dombanya langsung datang. Kenapa? Karena domba sangat bergantung kepada gembalanya. Karena itu Tuhan tahu bahwa kalau kita tersesat, maka kita ada di dalam situasi yang bahaya. Kita tidak akan menemukan hidup kita yang sesungguhnya. Selalu akan kita merasa kurang, tidak merasa puas. Waktu kita berpikir ketika kita ada di sana kita akan damai, tetapi waktu kita ada di sana, tapi kita tidak merasa damai. Kita merasa letih, kita merasa capek, hidup kita ada di bawah tuntunan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah baca firman, tapi kok saya merasa kurang damai. Kok saya merasa selalu kurang. Kok doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Kita ada di bawah tuntutan. Akhirnya kita juga menuntut orang lain. Bahkan kita menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gak pernah jawab doaku? Kalau memang Tuhan gak bisa lagi menjawab doaku, biarin Tuhan turun, biar aku yang jawab doaku sendiri. Kita tuntut Tuhan. Udah yang enggak, yang gak mungkin dipikirkan. Tetapi hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Kabar baiknya apa? Kabar baik dalam firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sungguh memperhatikan kita. Dia berkata, yang hilang akan kucari, dan yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan tahu tanpa gembala kita akan sesat. Tanpa pengembalaan Tuhan kita akan tidak menemukan hidup kita yang sesungguhnya. Kita akan merasa kekurangan terus. Kita akan merasa tidak puas. Kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Hidup singkat. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi dengan putus asa, sayang sekali ya. Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Tuhan mengasihi setiap kita. Karena dunia ini tidak pernah menerima kita dengan baik. Dunia ini selalu akan menuntut. Dunia ini selalu mau menerima kita kalau ada maunya. Tapi pertanyaannya, tidak selalu kita bisa memenuhi tuntutan dunia ini. Sehingga pasti kita akan merasa tertolak. Dunia ini mengasihi kita, tetapi juga memperbudak kita. Dunia ini berkata kamu berharga kalau kamu punya jabatan, kamu berharga kalau kamu punya uang, kamu berharga kalau kamu berbuat ini, itu. Tetapi adakah manusia yang bisa memenuhi semuanya itu? Waktu kita sudah punya harta sekian, kita merasa bahagia, tapi kita ketemu lagi ada orang yang hartanya lebih banyak, kita merasa kurang berharga. Kita selalu dituntut. Tetapi hari ini ada kabar baik. Tuhan berinisiatif untuk mencari yang hilang, untuk menemukan yang tersesat. Tuhan berinisiatif untuk
menguatkan, menggemukkan, dan melindungi kita yang tersesat. Jadi manusia tidak pernah bisa keluar dari situasi itu dengan usaha dan perbuatannya. Tapi yang mengeluarkan kita adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Karena itu dia katakan di bagian ayat ini, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, itu kan di Yesaya itu kepadanya itu kan bukan huruf besar, kok ditafsirkan itu kepada Yesus ya? Karena di dalam Ibrani itu katanya tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, makanya ditulis seperti itu. Nah, kepadanya ditimpakan kejahatan kita sekalian. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Dia dijual supaya kita bisa ditebus. Dia difitnah supaya kita bisa diterima. Dia direndahkan supaya kita bisa dimuliakan. Dia ditindas supaya kita dimerdekakan. Dia dilupakan supaya kita diingat. Supaya kita sadar, dia peduli, dia mengerti, dia mengenal, supaya kita mengenal dia sebagai pribadi yang menjawab setiap kebutuhan kita. Supaya kita mengenal dialah yang kita perlukan di dalam hidup kita. Dialah roti, dialah terang, dialah air hidup. Dialah yang menjawab setiap kebutuhan kita. Di kayu salib ia mati. Di kayu salib darahnya tertumpah. Ia menanggung setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita. Karena bagi Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, maka dia harus menghukum dosa. Setiap kita berdosa, kita ada di bawah hukuman, tetapi Tuhan mengasihi kita. Kasih Allah jauh lebih besar dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena ia memberikan anaknya, ia memberikan yang paling dikasihinya, mati di atas kayu salib. Ia mati, ia datang ke dunia supaya kita yang merasa terhina, kita yang merasa tidak berharga, kita melihat, kita memandang, kita menyadari bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin saudara-saudara merasa selama ini saya kurang berharga, saya belum bisa melakukan ini, belum bisa melakukan itu, saya belum bisa memiliki ini, belum bisa memiliki itu. Tapi hari ini Tuhan mau kita menyadari, kamu berharga bukan karena apa yang kamu miliki. Kamu berharga bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib 2022 tahun yang lalu. Dia mati membayar setiap dosa-dosa kita. Jadi saya mau katakan bahwa harga diri saudara dan saya seharga dengan darah Yesus. Amin. Kita diterimanya, kita dikasihinya, kita diperhatikannya. Kalau Tuhan begitu memperhatikan dosa kita yang begitu besar, ia juga pasti memperhatikan setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan. Sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Karena ada pribadi yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Karena ada pribadi yang begitu mengasihi kita, lebih dari siapapun yang ada di dunia ini yang mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Di mana Tuhan memberikan nyawanya? Lewat anaknya Yesus Kristus. Bagi Bapa yang paling berharga itu adalah anaknya. Lebih berharga dari dirinya adalah anaknya. Itulah yang diberikan buat kita. Hari ini kita memperingati kematiannya. Mengapa sih harus Tuhan Yesus yang mati?
Kenapa bukan salah seorang dari kita? Kenapa bukan salah seorang dari penjahat? Kenapa bukan salah seorang dari pejabat atau salah seorang dari imam? Kenapa harus manusia? Karena hanya Yesus saja yang benar. Karena hanya Dia saja yang kudus. Terang yang datang ke dunia. Karena gelap tidak pernah mungkin bisa menghampiri terang. Yang bisa menghampiri kegelapan adalah terang. Maka Tuhan datang ke dunia ini untuk menerangi setiap kita. Supaya kita mengenal pribadi yang memberi kita hidup. Supaya kita menikmati kasih yang sejati. Supaya kita menikmati kebenaran yang memerdekakan. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana rahasianya supaya kita tidak bisa disesatkan, supaya kita tidak bisa dipalsukan? Apa rahasianya? Yang ikut PA semalam pasti tahu ya. Bagaimana supaya kita bisa membedakan mana barang KW-KW-an dan mana yang asli? Bagaimana kita bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu? Ada yang tahu? Caranya saudara dan saya harus memiliki yang asli terlebih dahulu. Saudara harus mengenal dengan baik yang mana yang asli terlebih dahulu. Betul nggak? Kenapa orang-orang mereka masih mencari kasih yang palsu di luar sana? Karena mereka belum menemukan yang asli. Tapi jemaat gereja Baptis Babaton ketika merasakan, menikmati, mengenal yang asli, yang sejati, saya yakin setiap saudara dan saya di tempat ini tidak akan pernah lagi mencari kasih yang lain di luar sana. Amin. Suami-suami tidak akan pernah lagi cari kasih yang lain di luar sana. Istri-istri tidak akan pernah lagi cari kasih yang lain di sana. Karena apa? Semuanya itu kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah kasih yang sejati. Dia yang memperhatikan kita jauh lebih dari siapapun yang memperhatikan kita di dunia ini. Dia yang menerima kita apa adanya, bukan apa adanya. Sehingga apa? Semuanya itu mengenyangkan kita. Semuanya itu membuat mata kita melihat. Kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita dituntun oleh Sang Gembala Agung kita. Haleluya. Di ibadah Jumat Agung ini, satu hal yang Tuhan mau sadari, satu hal yang Tuhan mau kita sadari, Dialah kasih yang sejati. Dialah pemelihara jiwa kita. Dialah yang menerima kita apa adanya. Dialah yang menguduskan kita, melayakkan kita. Ketika kita memiliki, tahu, kenal, alami, rasakan yang asli, maka kita tidak akan mencari yang palsu. Palsu pasti kita utamakan. Meskipun yang palsu itu murah, kita akan tetap utamakan yang asli. Karena biasanya yang palsu itu murah dan mudah. Tapi yang asli itu ada harga yang harus kita bayar. Ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita hidup karena iman. Ya. Kalau kita alami kasih pencurahan darahnya yang menguduskan kita, kalau kita alami kebenaran yang memerdekakan kita, kalau kita alami bilurnya yang menyembuhkan kita, maka kita tidak akan cari kasih di luar sana. Karena kita telah menemukan satu pribadi. Dialah Gembala Agung kita. Dialah Gembala yang menuntun kita kepada air yang tenang. Dia Gembala yang menuntun kita kepada rumput, kepada padang yang berumput hijau. Kita akan sadar bahwa Tuhan itulah yang menjadi jawaban kita. Karena itu kita akan arahkan hati kita untuk mendengar suaranya, untuk mendengar tuntunannya, untuk mengikuti setiap jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kenapa Dia mati di atas kayu salib? Supaya saudara dan saya tahu bahwa Dialah yang mengasihi kita. Bagaimana kita tahu seseorang sayang kepada kita? Bagaimana anak-anak muda tahu bahwa pasangannya yang menembak dia itu benar-benar cinta sama dia? Ketika ia melihat pengorbanan dari pasangannya itu, pacarnya.
Saya yakin kalau Bapak Ibu nggak melihat kasih yang sesungguhnya, maka pasti ibu-ibu nggak mau menikah dengan pasangannya. Mari kita hari ini menyadari ada kasih yang nyata buat setiap kita, yaitu kasih yang menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Sehingga mulai hari ini kita akan digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh berkat. Kita digerakkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Saya percaya kita akan melihat hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita tidak digerakkan oleh kasih Tuhan, apa yang terjadi? Sama seperti ibu-ibu, sama seperti dua pasangan yang mau menikah. Kenapa? Karena suaminya melihat istrinya cantik. Kalau mau menikah gara-gara istrinya cantik, kira-kira kuat nggak rumah tangga seperti ini? Rumah tangganya pasti nggak bertahan lama. Karena waktu istrinya punya anak dua, mulai keriput, mulai nggak montok, akhirnya cari yang lain. Atau juga mungkin laki-laki, istri-istri, cewek-cewek mau menikahi suaminya karena jabatannya, karena uangnya yang banyak. Sesungguhnya ia bukan menikah dengan orangnya, tetapi menikah dengan uangnya atau hartanya. Tapi harta, uang, jabatan itu sifatnya berubah-ubah. Bisa saja 1-2 tahun hartanya habis, tapi ketika hartanya habis, cintanya juga habis. Karena itu cinta ini bukan cinta yang asli. Cinta yang asli itu ketika kita mencintai dengan segenap hati kita. Karena kita sadar dialah Tuhan yang mengasihi kita. Waktu kita mencintai dengan sungguh-sungguh, di sana justru kita melihat bagaimana berkat-berkat turun atas hidup kita. Bagaimana tangan Allah pasti datang kepada setiap kita. Karena itu hari ini lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita mendengar suaranya. Tuhan mau kita mendengar, mengikuti tuntunannya dalam hidup kita. Karena ialah yang menjadi jawaban kita. Nanti kita belajar bahwa Yesus itu berkata, akulah pintu. Ya. Kemarin kita belajar perkataan akulah roti. Akulah terang. Ya. Waktu kita hidup dalam tuntunan Tuhan, waktu kita hidup dalam kehendaknya, kita akan melihat jalan-jalan yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil, ia menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Satu sukacita Tuhan ketika kita kembali kepada Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita berkomitmen, ketika kita kembali berkomitmen, hidupku bukan berpusat kepada diriku, tetapi kepada Tuhan. Ketika kita punya komitmen, saya mau hidup karena saya sadar, saya mau hidup bagi Tuhan karena saya sadar dialah kasih terbesar. Dialah yang menjawab setiap kebutuhan saya. Dia yang saya perlukan lebih dari apapun dalam hidup saya. Mari kita tunduk kepala. Hari ini ketahuilah bahwa ada satu pribadi yang menyediakan segala yang kita perlukan dalam hidup kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia menderita supaya kita bahagia. Dia dihina supaya kita ditinggikan. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia ditolak supaya kita diterima. Mungkin akhir-akhir ini saudara merasa kurang diperhatikan. Mungkin akhir-akhir ini ada di antara kita kurang merasa dirinya berharga, kurang dirinya merasa berarti. Mungkin akhir-akhir ini ada di antara Bapak Ibu
yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kelemahan, karena keterbatasan, karena kekurangan. Ketika Tuhan mungkin belum menjawab doa-doa kita, kita mulai letih, kita mulai capek. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau menyadari kasih-Mu yang besar dalam hidupku. Aku mau menyadari bahwa Engkaulah jawaban atas setiap kami. Aku mau menyadari Tuhan bahwa Engkaulah yang kuperlukan dalam hidupku. Mungkin selama ini saudara mau melayani Tuhan, mau datang kepada Tuhan hanya untuk berkat. Hari ini mari perbaharui komitmen kita. Tuhan, aku mau hari ini mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu mencari aku datang ke dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang sakit hati, kecewa. Ketahuilah Tuhan datang untuk saudara. Ia datang untuk membalut setiap luka-luka kita. Ia datang untuk menemukan setiap kita. Mungkin saudara merasa kurang layak, tidak pantas. Tapi hari ini ketahuilah, Dia datang mencari saudara. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak pantas dan tidak mau terima dirinya sendiri. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Kasih-Nya yang besar Dia sediakan untuk menghiasi seluruh hidupmu. Kebenaran-Nya Dia sediakan untuk memerdekakan seluruh kehidupan. Pengorbanan-Nya Ia lakukan untuk memahkotai setiap engkau dengan kemuliaan-Nya. Silakan Bapak Ibu masing-masing berdoa. Pandang kepada Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan hari ini. Ambil keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Jadikan momen Jumat Agung ini sebagai momen kita mengalami kebangkitan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan oleh bilur-bilurnya, mengalami kekuatan lewat darah-Nya yang menguduskan kita. Anakku
menerima pencurahan darah Yesus. Mari saat ini ambil waktu kesempatan, terima Dia, serahkan hidup kita kepadanya. Akui bahwa kita memerlukan Dia lebih dari apapun. Undang Dia masuk dalam setiap hati sanubari kita. Jadikan Dia Tuhan, bukan lagi memperalat Tuhan, tetapi biarkan Dia yang memerintah, Dia yang mengontrol, Dia yang mengendalikan, yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang mengambil keputusan hari ini, mari jangan pandang samping kiri dan kananmu. Mari ambil keputusan, taruh tangan kanan kita di dada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap keputusan yang lahir hari ini. Aku berdoa Kau memateraikan kebenaran firman-Mu dengan baik dalam setiap hati sanubari anak-anak-Mu ini. Mulai hari ini kami hidup berserah penuh kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang memerintah dalam hidup kami, membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kami. Biar Tuhan saja yang mengontrol kami. Biar ketika kami datang kepada Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang terluka. Biar hari ini kami menyadari bahwa Tuhan sudah menanggung luka-luka hati kami, dan kami semua disembuhkan. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang merasa tertolak karena perlakuan beberapa orang. Hari ini kami mau menyadari bahwa Tuhan, pribadi yang jauh lebih besar dari orang-orang sekeliling kami, sudah terima kami, sudah menghampiri kami, sehingga kami dipuaskan, dipulihkan. Saudara-saudara anak Tuhan di tempat ini yang selama ini kecewa, hari ini mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun. Kami bertumbuh di dalamnya, kami hidup di dalamnya, kami berbuah di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memasuki saat-saat kita menikmati perjamuan Tuhan. Saya persilahkan petugas pelayan Tuhan hari ini untuk perjamuan bisa maju ke depan, Pak Keliat dan Pak Herman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan kita ada anggur dan roti perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melakukan perjamuan terbuka. Setiap Bapak Ibu yang sudah dibaptis selam diperkenankan mengikuti perjamuan ini, diperkenankan mengambil roti dan anggur. Bapak Ibu yang belum dibaptis dipersilahkan untuk mengikuti lewat doa. Dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala mengaku dosa kita. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak sadar kita telah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita lupa mencari wajah Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita merasa lebih benar, merasa lebih baik dari orang-orang lain. Mari datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Mungkin ada orang tanpa kita sadari, orang itu terluka karena sikap dan perkataan kita. Mari kita selesaikan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa kelemahan kami, membawa kekurangan kami, membawa dosa-dosa kami Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Hanya Engkau saja yang kudus Tuhan. Ya biar kekudusan-Mu melingkupi kami, menguduskan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita berdiri. Mari kita mengangkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah dan makanlah. Inilah kita akan memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus. Karena kedua roti dahulu memakai ya. Ya Tuhan, dalam kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapa, kembali kami kepada kehadiran. Kami mengingat Tuhan, di mana Engkau pernah lahir ke bumi ini, disiksa, mati, dan bangkit pada hari ketiga, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa kami yang mungkin sampai sekarang ini juga Tuhan kami masih sering melakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Hai Bapa, tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita akan menikmati kawan melambangkan Yesus. Maka setiap kami Daud akan memimpin kita. Tuhan surga, mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Saat ini kami sedang menjalankan ucapan Tuhan. Biarlah pengampunan daripada Bapa boleh kami terima dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang akan terus berpegang pada firman-Mu Bapa dan kata-kata. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Selamat dan syukur. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita angkat cawan dan minum dari Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu boleh bersatu. Kami kita akan mengumpulkan kawan perjamuannya. Bapak Ibu boleh tetap ada dalam doa. Mari Bapak Ibu tetap ada dalam doa, mengucap syukur buat darahnya, mengucap syukur buat pengorbanannya. Mari kita nyatakan kerinduan kita, komitmen kita sama Tuhan. Dengar tuntunannya buat setiap kita.
Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami telah tiba di penghujung ibadah kami. Kau mendengar setiap keputusan dan komitmen yang lahir pada hari ini. Kalau ada jemaat-Mu yang masih ada dalam keraguan-raguan, ke dalam kebimbangan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menolong sehingga kami boleh mendengar suara gembala dengan jelas. Mata kami dicelikkan karena Engkau adalah terang yang sesungguhnya. Mulai hari ini kami akan melihat apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Semuanya kami alami, semua nyata dalam kehidupan gereja-Mu, semuanya nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Nyata damai sukacita, nyata pengharapan, nyata kekuatan, nyata pemulihan, nyata kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap penyembahan dan pengagungan kami. Biar setiap ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang harum, yang menyenangkan Bapa di surga. Biar kemuliaan-Mu semakin nyata, karena kebenaran-Mu Tuhan yang terus bekerja di antara kami. Terima kasih buat kesetiaan jemaat-Mu. Terima kasih buat kesungguhan setiap hati yang berbakti beribadah hari ini. Semuanya kami kembalikan kepada hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang berbeban berat, hari ini mereka mendapatkan kelegaan. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, hari ini mereka disembuhkan karena kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami di ibadah kami mendatang dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu nyata di setiap perjalanan kami, dan setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang sempurna. Kasih-Nya jauh lebih besar dari kelemahan, keterbatasan dan kekurangan setiap kita. Terimalah kasih yang sempurna. Tengadakan tangan-Mu, arahkan hati dan hidup-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa Surgawi tercurah atas Engkau. Darah-Nya yang tercurah menguduskan setiap kita. Bilur-bilur-Nya menyembuhkan setiap luka-luka kita. Pulanglah dengan kekuatan baru. Pulanglah dengan semangat dan urapan baru yang melimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kekuatan, memberi kedamaian, dan memberikan kemenangan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
bersatu sejenak, alami damai